sehat selalu ya di sana. Nah, jangan lupa nih untuk baca buku meskipun hanya di rumah ya. Seperti saya ini. Saya tuh membaca buku tentang Pelabuhan Terakhir karya Roidah. Jadi di video aku kali ini ingin menceritakan tentang sebuah novel yang berjudul Pelabuhan Terakhir. Di buku ini sangat menarik sekali ceritanya tentang kehidupan. Kalian pada penasaran kan bagaimana sih cerita ini? Tetap tonton dan ikuti saya ya supaya menarik ceritanya. Jadi saya akan menceritakan tentang kisah Pelabuhan Terakhir ini. Novel ini berjudul Pelabuhan Terakhir, dikarang oleh Roidah dan diterbitkan Erlangga Jakarta pada tahun 2012, sebanyak 159 halaman ya. Nah, di tokoh novel ini bernama Zara. Zara adalah seorang wanita mandiri yang berkarir sukses namun gagal dalam masalah percintaan. Wow, masalah percintaan. Nah, di dalam hidupnya itu dia baru berpacaran 2 kali ya. Pertama yaitu dia putus karena karena pertentangan sifat. Jadi Zara dengan kekasihnya ini beda sifat seperti itu. Yang kedua yaitu putus karena si pacarnya ini mengkhianati dia atau selingkuh dari belakang. Itu sangat menyakitkan, tau gak sih? Jadi Zara ini anak tunggal dia dari keluarganya. Dia ini sangat lebih mengedepankan pekerjaan ya dia ini daripada masalah percintaan, karena mungkin dia disakiti jadi dia nggak ada niat gitu untuk cari pacar seperti itu. Ditambah lagi dia ini bekerja sebagai menindaklanjuti kasus tentang penindasan kaum wanita seperti itu terhadap wanita. Kasus-kasus penindasan terhadap wanita membuatnya enggan untuk menikah. Jadi dia ini bekerja sebagai pembela wanita di suatu organisasi seperti itu. Jadi setiap hari dia menangani kasus-kasus tentang penindasan terhadap wanita, sehingga membantu karakter dia tuh tidak ingin menikah seperti itu. Dia tuh mungkin takut gitu. Nah, jadi pada suatu hari karena sang ayah ini melihat dia udah menginjak umur 30-an seperti itu. Jadi ayahnya ini ingin menimbang cucu. Lalu sang ayah ingin menjodohkan dia dengan seorang bernama Purnomo atau Ipung yang sering disebut-sebut oleh sang ayah. Tingkat kejenuhannya meningkat, selain dalam perjodohannya juga meningkat dengan pekerjaannya. Pada lama kemudian dia itu bosan dengan pekerjaannya yang tidak habis-habisnya dengan kasus-kasus ini. Dia memilih ingin mencari pekerjaan yang baru, dunia yang baru. Jadi pada suatu ketika sang ibu Zara ini sakit dan Ipung pun tak segan perlihatkan kepeduliannya dan perhatiannya kepada ibu Zara, sehingga membuat Zara ini semakin bimbang. Di antara semua pilihan karena bersalah kepada ibunya, Zara pun merasa mengambil keputusan untuk segera menikah. Nah, Ipung yang baru bertemu dengannya di rumah sakit kian membuat Zara salut dan sifat Ipung yang peduli dan perhatian kepada keluarga. Ditambah Sultan yang laki-laki ini Sultan namanya, telah mengingatkannya kepada Tuhan dan agama, membuatnya mulai merasakan sesuatu terhadap Sultan dan Laman Senjo, anak kepala suku yang lugu dan polos yang
dekat dengannya. Jadi dia ini bingung antara 3 pilihan ini. Nah, sama si Ipung, Sultan, dan anak si suku Jambi ini. Mereka itu sama-sama baik, sama perhatian, sama-sama memperdulikan si Zara ini. Dan pada akhirnya si Zara ini lebih memilih kepada Sultan, karena Sultan ini udah mengingatkan dia kepada agama dan Tuhan. Itulah ya, kalau laki-laki yang mengingatkan kita kepada Tuhan itu sangat berarti, karena dia adalah orang yang sangat baik dan cintanya itu sangat tulus. Bukan seperti itu sih, cuman itu tuh lebih bagus ya, karena saya juga suka sih. Maaf jadi jadi kalian udah tahu kan ceritanya, kalau si Zara ini seorang yang sangat kerja keras, mandiri, dan dia sampai saking rajinnya kerja dia lupa dengan sholat dan dengan Tuhan, dan masalah percintaan juga dia lupa, sehingga pada suatu ketika saat ibunya sakit, dia memilih untuk menikah karena dia pun sudah merasakan ada hati nurani untuk dalam masalah percintaan dan mengenal lelaki kembali. Nah, nilai-nilai yang dapat kita ambil dari novel Pelabuhan Terakhir karya Roidah ini, yang pertama yaitu pengidentifikasian kemampuan dan ketidakmampuan. Dari kemampuannya, Roidah ini sebagai tokoh utama yang memiliki kemampuan dalam bidang pekerjaan, yang sering menangani kasus penindasan terhadap wanita. Nah, tapi ketidakmampuannya yaitu dia ini tidak mau mendengarkan apa yang dikatakan oleh orang tuanya, dan sehingga dia itu lupa dengan Tuhan, lupakan Tuhan karena masalah percintaan, ditambah dengan kasus-kasus yang sering dia tindak lanjuti di setiap hari di pekerjaannya. Seperti itu. Yang kedua yaitu nilai refleksi keinginan-keinginan. Jadi kemandirian juga berkaitan dengan keinginan yang didasarkan atas pemahaman dan penerimaan atas rumusan-rumusan tentang kemampuan dan ketidakmampuan. Zara yang berperan sebagai tokoh, aku telah memikirkan kehidupan yang di hari tua, bahwa dia tidak menikah. Jadi keinginan dia ini, dia pada saat umur dia udah tua, dia tidak ingin berkeinginan menikah. Tapi pada kenyataannya dia sekarang sudah memilih untuk menikah dengan Sultan yang membuat dia menjadi mengenal kembali agama dan Tuhan. Yang ketiga yaitu refleksi penerimaan atas kekurangan dan kelemahan diri. Zara ini seorang wanita mandiri dan mempunyai karir yang sukses dalam berkarir, tapi ia tidak memikirkan untuk menikah karena ia cenderung membenci kaum laki-laki. Penerimaan atas kekurangan dan kelemahan diri Zara yang sering bohong tentang sholat kepada ibunya dan selalu menghindar tentang pernikahan kepada sang ayah dan ibu. Zara sebagai tokoh utama, aku digambarkan sebagai tokoh yang diceritakan Roidah selalu berusaha mengembangkan pemahaman atas kekurangan dan kelemahan diri. Seperti itu. Jadi kekurangan dan kelemahan diri ini terjadi pada diri kita, tergantung dengan masalah kehidupan kita, karena setiap manusia itu pasti mempunyai kelemahan dan kekurangan diri. Seperti itu, kita mungkin tidak mampu menahan godaan dan rasa malas. Seperti itu. Keunggulan dalam novel Pelabuhan Terakhir karya Roidah ini ada 3, yaitu yang pertama, permasalahan yang diangkat Roidah adalah permasalahan yang menarik dan realistis. Permasalahan tersebut adalah permasalahan percintaan dan agama yang sering terjadi di sekarang. Ya memang sih permasalahan yang dialami Roidah ini adalah permasalahan yang ada dalam kehidupan nyata, permasalahan cinta seperti ini. Ya,
Jadi kita tidak dapat dipungkiri karena kita mengalami yang semacam ini, cuma versinya berbeda-beda. Yang kedua itu pengarang Roida mampu memformulasikan penguasaannya di bidang kebudayaan suku Kubu dan Jambi, motivasi dan percintaan. Jadi Roida ini mampu memformulasikan penguasaannya di bidang kebudayaan suku Kubu Jambi. Jadi dia tuh ada mengaitkan tentang budaya-budaya gitu di dalam cerita ini. Nah, itu sehingga kita membuat ada rasa nasionalisme terhadap di dalam kisah percintaan ini. Kemudian yang ketiga yaitu pengarang juga mampu mengembangkan penggunaan bahasa yang efektif, memiliki kejelasan struktur dan mudah dipahami pembaca. Jadi yang ketiga ini si pengarang ini mampu menyampaikan suatu materi, mampu menyampaikan sebuah cerita ini dengan pesan yang sangat efektif. Jadi kesimpulannya, dalam novel Pelabuhan Terakhir karya Roidah ini, Zara tidak dekat dengan sang ayah, juga tidak dekat dengan Tuhan, sehingga membuatnya mengalami kekecewaan dalam masalah percintaan dan pekerjaan. Nah, novel ini mengisahkan bahwa di dalam kehidupan kita tidak akan pernah bisa melawan atau menghindari takdir. Nah, sehingga yang kita pelajari ini kita bisa mengetahui kekecewaan dan kebutuhan akan Tuhan. Jadi setiap kita mengalami kekecewaan, hingga nanti kita akan tersadar bahwa Tuhan itu selalu ada. Nah, seperti itu. Kemudian ditambah lagi ada orang yang masuk dalam kehidupan mereka sehingga membuat mereka lebih berwarna. Ditambah lagi dia memiliki 3 pilihan diri laki-laki tersebut, hingga dia memilih dari satu antara 3 pilihan tersebut. Tadi bahwa Tuhan itu selalu ada di dalam kita kekecewaan, maka percayalah Tuhan itu selalu setia dalam membimbing kita dimanapun kita berada dan bagaimanapun posisi kita sekarang. Makanya, dan orang lain yang sangat berpengaruh nantinya Tuhan akan memberikan penyampaian atau berkat melalui perantara orang lain. Seperti itu. Jadi terima kasih sudah menonton videonya, terima kasih ya sudah menyempatkan waktu untuk menonton video saya. Maaf ya kalau saya menceritakannya kurang gimana gitu. Terus maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang menyakitkan. Maaf jika saya salah dalam menceritakan novel ini, kemungkinan saya keliru atau sebagainya macamnya. Saya minta maaf karena saya juga di sini belajar juga untuk belajar jadi retorika. Terima kasih. Selamat berjumpa.